Aktivispreneur itu ya orang yang sudah punya banyak relasi masuk dalam dunia bisnis dan itu seharusnya menjadi lebih wow dan keren ketimbang yang nggak beli itu bukan apa si Farda yang jual udahlah nggak usah beli yang nggak suka nih yang nggak suka nih. Organisasi emang apa untungnya buat gue? Emang gue bisa dapat duit di situ? Perempuan boleh memimpin organisasi tetapi dalam rumah tangga laki-laki dong tetap memimpin. Halo guys, brother, sister semuanya. Selamat datang di kedai kita. Gue ngomong ke siapa sih? Apa tuh? Gue ngomong ke siapa? Selamat datang nih. Semuanya. Oh semuanya. Oke, jadi ada apa hari ini sih? Nah, ada yang menarik. Hari ini fenomena aktivis. Kadang teman-teman kita, mahasiswa-mahasiswa baru, terus juga pekerja-pekerja muda itu, mereka kurang sadar tuh kalau di sekitaran mereka tuh ada society yang disebut sebagai aktivis. Oke, lalu? Pernah nggak sih kalian semua nih berpikir gimana kalau ada perjuangan sosial yang memperjuangkan hak-hak kemanusiaan, yang demo, yang menyuarakan kepentingan rakyat, itu bisa bersamaan dengan kemampuan ekonomi atau entrepreneur yang memadai. Jadi bisa nggak sih kita ini berjuang nih demi kemanusiaan, tapi tetap punya cuan? Bisa aja. Gitu bro. Bisa. Nah, kan yang penting ada kemauan dulu. Betul. Yang penting mau berjuang, mau berusaha, kan poinnya itu. Ya. Jadi kita kan sering denger nih kalau aktivis itu dia fokus kepada isu-isu sosial tanpa memikirkan masalah finansialnya. Kadang ya faktanya juga banyak aktivis kampus itu diberi kesan seolah-olah gembel. Oh, dikategorikan ya lu kan aktivis. Kerjaan lu ngapain sih? Ya, kan? itu. Iya. Berarti ada stigma yang memang sudah terbentuk nih dari lama. Bahwa aktivis itu kerjanya ngolah, cari uang dari isu. Padahal, emang iya kan? Iya. Nah, padahal sebenarnya teman-teman aktivis ini juga punya sebuah kemampuan lain yang bisa digali, yaitu berentrepreneurship. Karena kalau kerja kantoran nggak mungkin dong, waktu tersita dong. Jadi pasti. Ya di mana waktunya dia beraktivis kalau dia kerja kantoran. Nah, solusinya itu ini nih. Aktivispreneur. Sama kayak baju gue, bro. Ya, memang gue settingan. Ya, cair. Iya. Jadi, teman-teman, nih gue pengen tanya nih dari tadi lu ngomong panjang lebar. Emang ada orang-orang beraktivis terus berentrepreneur juga coba? ada dong. Siapa? Gak mungkin gua ngomong kalau nggak ada. Siapa? Nih, di belakang pintu, panggil. Ih, Bapak peramal ya? Wih. Kok bisa tahu? Iya dong. Halo. Ada orang ternyata. Silakan masuk. Ya Allah, aku nggak masuk. Halo kakak. Halo abang. Halo. Ayo, silakan duduk. Apa kabar? lagi ngapain nih? Silakan duduk. Biasa kita lagi ngobrol-ngobrol aja soal aktivis. Aktivis. Guys, ini ada Kak Irma Muttoharo. Beliau Wakil Ketua Umum di DPP KNPI. Ini juga ada Brother Farda. Beliau sebagai Ketua Harian KNPI Jawa Barat. Gitu. Ngeri. Nah, Yang punya Jawa Barat. Yang punya Jawa Barat. Irma. Kita kalau lewat Jawa Barat izin dulu Kang Farda. Lewat ya gitu. Kak Irma dan Bro Farda. Siap. Kita mau ngobrolin soal aktivispreneur nih. Aku mau denger dulu deh dari Kak Irma. Menurut Kak Irma, aktivispreneur itu apa?
Aktivis planner gitu ya. Jadi saya mengandaikan aktivis itu adalah ya orang yang punya banyak kelebihan. Oke. Jadi punya modal sosial, modal jaringan, relasi, lalu kemudian dia punya komunitas. Ketika dia menjadi pengusaha atau berusaha menjadi entrepreneur begitu ya, itu sebenarnya dua hal yang sangat menarik untuk dipadukan. Dia punya modal sosial, lalu kemudian dia modal sosial ini jadi pasar lah ya, relasi. Ya kan, apalagi kalau sudah berproses mungkin kayak Bro Farda ini ya dari kecil gitu ya, sudah organisasi ABC ya, sampai kemudian hari ini gitu ya, pasarnya terbuka bebas, dan itu kelebihannya sebagai aktivis. Ya, aktivis planner itu ya orang yang sudah punya banyak relasi masuk dalam dunia bisnis, dan itu seharusnya menjadi lebih wow dan keren ketimbang entrepreneur non aktivis, karena dia sudah punya modal begitu. Jadi dia bisa dibilang udah nggak perlu malah senior lagi kayak. Malah senior itu nggak bikin kaya loh. Nggak bikin kaya. Nggak bikin kaya. Bisa membuka jaringan. Ya minimal silaturahim. Minimal silaturahim. Silaturahim itu kan pintu rezeki. Ya, gitu. Tapi kan kalau berentrepreneur tuh harus punya modal, Kak. Itu gimana? Modalnya itu modal jaringan. Jadi modal itu kalau yang dikatakan modal ini bagi saya mungkin beberapa teman-teman berbeda. Bagi saya mulai usaha itu adalah dari nol. Nol nih, nol modal. Nol banget gitu. Bahkan ketika COVID. Lahir ketika masa COVID, yang kita itu nggak bisa kemana-mana. Ke kantor pun juga dibatasi kan. Zaman COVID. Modalnya dari nol. Itu gimana? Gue masih butuh penjelasan ini. Aktivis, Pak. Oh iya sih. Aktivis. Iya. Gitu loh. Kenapa kita undang beliau nih? Biar kita tahu nih, biar teman-teman juga tahu. Biar teman-teman aktivis tahu bahwa ada suatu profesi atau pekerjaan atau pengusahaan, apa sih, berwirausaha gitu kan, bisa mencari cuan tanpa modal di organisasi. Gimana itu, Kak, ceritanya? Ya modal kita yang pertama jaringan tadi. Relasi ya. Relasi. Terus kemudian kita punya jaringan, kita punya komunitas, trust kita yang dibangun sudah lama, itu akan mempermudah kita untuk pasar. Ya kan? Market ya? Market. Karena orang bisnis itu bagi saya yang pertama itu market aman dulu. Ya bro ya? Ya, siap. Iya kan, kita punya produk Pak, kita udah produksi gitu ya. Segudang kita misalkan punya konveksi atau produk apapun gitu, tapi kita nggak punya market, mati Pak kita. Iya sih. Gitu loh. Jadi modalnya aktivis itu ya jaringan itu tadi, gitu, komunitas. Dan itu kita lama loh kita berprosesnya itu. Kalau di value-kan dengan nilai rupiah gitu udah nggak terhingga, karena di situ ada trust Pak. Hanya saja tantangannya kalau aktivis itu kan, lo kan kemarin aktivis, suka teriak-teriak di istana, tiba-tiba sekarang kamu jualan makanan, jualan baju, itu kan orang harus merubah mindsetnya itu, stigma ya. Kira-kira kamu bisa nggak, gitu, cocok nggak, produkmu layak nggak buat kita? Jangan-jangan ini produk olah-olah doang gitu kan? Jangan-jangan kita marketing gitu maksudnya? Berarti memang bisa juga. Kualitas produk pun harus benar-benar kita buat dengan matang dong. Betul. Jangan seolah-olah karena kita aktivis kita ngasal gitu kan. Dan juga begini, produk kita itu harus sesuai dengan jaringan kita. Kita mau main di di kelas mana? Kalau jaringan kita itu ya, kalau aktivis itu kan ya lingkaran-lingkaran di politik lah ya. Berarti sesuatu hal yang memang mereka butuhkan. Apa itu yang mereka butuhkan? Bisa makanan, bisa fashion. Nah, ini pengen tahu juga nih, ini kan teman-teman pemuda mungkin belum tahu kan. Kayak ini terlalu jauh ya. mainnya di mana sih? Maksudnya kayak apa sih yang dikerjain sama Kairma ini sebenarnya?
Mungkin banyak yang nggak tahu kan. Iya. Kalau kita karena kita beberapa kali berinteraksi, mungkin ada pembicaraan kan. Tapi kan teman-teman pemuda mungkin nggak tahu nih, KMA tuh mainnya apa yang difokuskan, terus kok bisa mulai dari nol. Jadi apa sih seberapa yang kakak fokuskan itu bermainnya itu di mana? Di bidang mana, bagian apa gitu? Ini aku belum pernah cerita di mana pun sih. Eksklusif nih, eksklusif. Belum pernah cerita di mana pun. Jadi usaha itu justru bukan dengan perencanaan kayak teori yang matang yang saya mau usaha bla bla bla, itu malah justru nggak ketemu. Jadi ketika kita punya niat mau usaha, pokoknya pingin banget usaha gitu ya, kita sudah yakin mau usaha, barulah itu ketemu usaha itu. Dan kebetulan waktu itu COVID. Waktu itu COVID, terus kemudian brand-brand di Plaza Indonesia, di Senayan City ya, untuk bidang fashion, boutique and tailor kayak gitu. Ini kan produk-produk yang orang pengerjaannya juga agak-agak susah. Paling satu hari orang bisa produksi maksimal itu 2 baju nih ya, boutique and tailor. Nah waktu itu masa COVID pada di PHK. Ada teman yang biasa main ke rumah, dia cerita temannya di PHK. Lalu, ayo coba begitu. Dia bawa produk lah. Jiwa aktivis itu yang dipakai ya, karena ngelihat ada temennya. Kasihan. Coba deh diberdayakan. Iya gitu coba ya. gitu loh. Coba aku pengen lihat lihat produknya. Datanglah dia ke rumah, bawa produk itu sama gantungan baju itu, berikut covernya pokoknya. Lalu dia presentasi soal produk. Saat presentasi produk itu bukan saya harus paham produk itu, enggak. Yang saya pikirkan ini pasarnya siapa. Oh, market dulu ya? Market, Menarik saya nggak nih. tahu. Market dulu yang kupikirkan. Daging ini daging. Lalu kira-kira kalau orang itu aku tawarin, dia nggak bakalan nolak. Salah, aku nih punya produk, aku tawarin ke kamu nggak bakalan nolak. Karena apa? Karena kedekatan. Kita udah deket nih, terlepas itu mau teman, mau senior, mau manapun gitu ya. Tapi ketika orang itu kita tawarkan, dia nggak akan nolak. Bebas lah mau ngomong dia kasihan, kasihan dia sekarang. Sistem todong berarti kak ya? Sistem todong berarti ya? Aktivis pak, Aktivis soalnya. Belilah. Dia nggak nolak. Iya lah gitu kan. Belilah, Jemior nih punya barang nih kan, tolonglah Gitu. bantu-bantu dikit. Dan itu presentasi bukan saya awalnya. Saya ajak temanku tadi yang tahu tentang produk. Yang Karena punya saya produk menjelaskan knowledge. nggak bisa. Betul. Gitu. Dia yang presentasi. Terus kemudian dia pesenlah satu. Ini DPR RI. Nah, DPR RI. Kan aku menjelaskan tentang batik tuh, kamu yang biasa dibatikkan. Nggak ngerti aku tuh. Batik tulis itu kan ada beberapa, itu ada apa namanya, canting nol gitu, juga. Nah itu nggak paham sama sekali waktu itu. Gitu. Nah setelah itu, dia mau beli. Gitu kan, aku juga beli kok di sini di Plaza Senayan segini. Ya kalau di kita masih di bawah itu karena kita kan belum buka showroom di mall. Beda nanti bang kalau kita buka di mall, beda lagi harga. Mereka yang di mall juga yang ngerjain ini juga gitu kan. Ilmu olahnya dipakai juga. Belilah dia. Lalu kita harganya agak dimiringin dikit kan dari karena mall itu. Newcomers kan. Betul. Ya akhirnya banyaklah ke kita, lalu kemudian mereka merekomendasikan, jadilah obrolan sesama politisi, para pengguna produk-produk seperti itu gitu. Namanya apa kak? Boutique and tailor, Detara Am. Sebentar, minum apa? Kayaknya Kopi. yang ada aja. Kopinya lagi nggak ada, efek efisiensi anggaran ini. Efisiensi anggaran. Tom, gimana nih Tom? Kena juga ya. Cek juga kami. Saking efisiensi anggaran juga punya bagi rokok ya. Aman. Kami nggak bisa beli rokok pak. Efisiensi anggaran nih. Memang. Ampun. Kita ini kak. Dimanapun kena ya. Semuanya kena kak. Kita yang tadinya udah mengolah sana sini, giring anggaran teman-teman kan. Tiba-tiba, wah nggak bisa Riz. Evaluasi nih. Aduh, jadi kayak menurutku tuh udah terlalu, sampai beli rokok aja aku nggak bisa, teman-teman. Aku nggak bisa beli rokok. Jadi tolong sponsor masuklah ke sini lah. Apapun itu, supaya saya bisa beli rokok, supaya saya bisa syuting terus di sini. Tolong banget.
Berat ya, rokok aja berat ya. Selesai. Nah itu Acting Pak. Raja gimmick. biasa. Kan kita harus Biar dilihat. Jadi lihat. Jangan apa-apa terlalu serius. Karena serius-serius jadi bete juga. Jadi Farda, Siap. gue duduk dulu kali ya. Siap. Kalau Farda gimana? Aktivispreneur menurut Farda gimana? Minum dulu. Aus. Air putihnya, Riz. Kalau air putih sih Air ada putih sih. Jadi pertama mendengar aktivispreneur itu Silakan Kak. Thank you. setelah Pak Ketum ya waktu itu ya menyampaikan terkait dengan aktivispreneur. Ketum gitu. MRP. Ketum Iya dong. ya Karena hanya itu yang punya visi. Karena beliau. Memang sayang sekali kalau beliau nggak jadi menteri. Masuk, sekarang kita masuk. Kan jatuh kan? Lo Bapak tuh sih. kan. Belum ada loh yang punya pikiran begini. Iya. Negara jangan sampai menyia-nyiakan jadi talenta. bukan aku nggak tahu ya Tum, aku bilangnya Ketum Riano kan. Betul. Nggak Ketum Riano. singkat nanti aku di. Dah apa itu tadi MRP nggak apa kan? Ketum Riano, oke. Jadi pengalaman saya berusaha itu dimulai dari zaman kampus. Begitu saat kita masih berorganisasi di kampus, uang jajan seadanya. Oke. Begitu. Tapi Beneran kegiatan, alhamdulillah seadanya. Alhamdulillah. Itu beda-beda loh. Ada sini. Cukup lah buat traktir bakso sih masih cukup lah. Gitu. Masih cukup. Tapi kalau untuk berlebihan ya kurang lah. Dan yang utama pertama berusaha itu zaman kampus ya semester 1 saya masih ingat. Itu karena teman-teman saya dari luar daerah banyak itu bahkan mereka makan aja ternyata sulit. Kemudian kita sama waktu itu. Oh, dia tahun sama. pertama spray nggak punya, begitu baju cuma 2 biji begitu ya. Nah mungkin mereka melihat saya kebetulan memang saya kuliah di Bogor dan saya asli Bogor. Iya. Nggak punya duit maka tinggal pulang. Mereka itu. kan nelfon orang tuanya aja mungkin pulsa nggak ada. Oke. Dan lain-lain. Nah saat itu saya kepikiran begitu bagaimana bisa memberdayakan teman-teman. Nah, kebetulan kelebihan saya cuma satu mungkin. Nah ini kelebihan aktivis ya jaringan tadi ya. Itu memang tiada lain tiada bukan begitu. Aktivis ini dengan kebiasaan ngobrol, kebiasaan sharing, kebiasaan berkelompok begitu ya untuk tujuan sesuatu begitu. Akhirnya kita nggak khawatir untuk apapun yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Akhirnya kita bikin waktu itu jaket. Saya bikin jaket. Jadi di kampus itu kan sudah ada ya biasanya jaket Itu ya. jaket kampus alma mater gitu. Itu dijual oleh koperasi dan lainnya senior dan lain-lain begitu. Nah itu pertama kali di bikin kampus jaket saya itu. saya bikin namanya jaket angkatan begitu. Jadi cuma angkatan kita nih yang punya gitu. Sehingga mau nggak mau setiap orang yang ada di kampus di kelas tersebut beli. Karena nggak akan keluar lagi nih hanya angkatan ini kan? Iya, betul. Dan satu angkatan itu di kampus saya di IPB ya, saya di IPB kuliah itu kurang lebih 3.000 orang. Iya, Satu 3.000 angkatan. orang. Satu angkatan dan alhamdulillah 2.700 orang beli. 2.700 orang beli, kita kaget. Itu pas masuk ospek gitu ya? Jadi kita baru masuk begitu, terus ada senior jualan jaket yang memang harus dibeli gitu kan, ada di jaket itu. Biasa lah kalau di kampus. Ya kan gitu. Dan Maksa-maksa sikit. Tapi lewat panitia ospek kalau dan dulu. nggak menarik, dan itu sudah tahun ke tahun hampir 10 tahun jaketnya modelnya itu aja, warnanya mungkin yang diganti tapi modelnya begitu. Iya. Gitu. Tapi produksinya masih di tempat yang sama? Produksinya yang jual koperasi lah, artinya kan yang untung kampus lah. Iya. Dan orang-orang yang aktif di BEM dan lain-lain lah saat itu. Nah, kita
ya kita pikir kan kita nih bukan anak BEM, kita bahkan Bukan anak dianggap BEM, luar biasa. nongkrong lah, anak Ya, nongkrong lah nongkrong. gitu, anak nongkrong. Kantin-kantin belakang Boro-boro biasanya. mau beli jaket gituan. Iya. Akhirnya kita kepikiran, ya udah Titip. deh, lo kelas mana, lo kelas mana, lo kelas mana. Nah, akhirnya Oh, di saya kelas. bikin konsep desain begitu. Kita keliling ke kelas-kelas gitu, wajib beli. Wajib beli. Wajib beli. Kalau nggak beli, Wajib beli. kalau nggak beli, Ada ketua kelasnya gitu. Nah, jangan beli. nah itu loh, karena kita ya bukan gimana ya, karena kita apa ya, mengedepankan kekompakan, ya, itulah, solidaritas lah. nilai-nilai itu lah. Aktivis Oh, ya. lu parah, lu nggak beli lu. Gitu kan. Itu- bahkan yang punya pun akhirnya yang nggak punya beliin dong dan lain-lain. Itu teknik marketing. Ya. Namanya tekan. Ah. Tapi itu serius loh, kata-kata yang kalau misalkan nggak punya, lu beliin dong gitu ya. Iya, di kelas itu akhirnya begitu. Saya masih Solidaritas. nggak paham itu entrepreneur dan lain enggak. Oh, oke. Nah, itu enggak. Itu muncul bagaimana kita punya satu kesamaan di satu angkatan tersebut gitu. Jadi nggak ada lu orang kaya, lu orang nggak punya gitu kan. Jaketnya sama nih kita semua. Oke. Korsa lah. Kalau alma mater kan ya semua dikasih ya. Semua itu ya. dikasih, Iya, itu iya. dikasih. Masuk pasti dikasih, punya nggak punya gitu. Betul. Tapi kalau jaket apa ya yang Hoodie. hoodie lah, hoodie. apa yang gitu-gitu Waktu kan itu yang lu bikin parka, udah. model sweater gini Oh, tapi sweater. ya sweater gitulah. Dan sengaja gue bikin nama di sini. Oh, per orang. Per orang. Oh, itu yang Per menarik. orang. Jadi mau nggak mau Pride nggak- kan, buat pride mereka dong. pakai itu. Nah, Iya. dan ada angkatan. Jadi ada angkatan 47, ada nama begitu. iya. Akhirnya Pinter. mau nggak mau akhirnya Ide-ide. semua beli. Mau nggak mau akhirnya semua beli dan saya kaget sampai Hasilnya. 2.700 sekian gitu. Yang nggak beli itu bukan apa, si Farda yang jual udahlah nggak usah beli. Yang nggak suka nih, yang nggak suka nih. Berarti Ada, bapak ada. di kampus nih berarti. Nah, baru kan? Saya baru masuk. Saya baru masuk gitu. Saya baru masuk waktu itu. Ya dan saya sudah dilabelin ada salah satu organisasi lah. Nah, kita kan, gimana nih ngajak orang nih, ya kan? Oh. Nah, Udah dapet kita- ilmunya lah ya. Kita ngajak orang biar mau gabung sama kita, terus juga mereka merasakan manfaat lah. Oke. Jadi berdobel-dobel tuh pikirannya. Dan nggak ada kepikiran untung pribadi, bukan gitu. Jadi yang nggak punya duit jadi punya duit gitu. Ternyata tanpa kepikiran untung, contoh ya ini untungnya 20.000 Pak. Nah, Per kamu piece. jualin di kelas kamu, satu kelas 100 orang, untungnya 10.000. Nah buat saya yang produksi 10.000. Sharing Kalau saya lah. dikalinya ternyata 2.700. Nah dia cuma satu kelas doang. Oh iya, iya. Wah, jadi di semester 1 kuliah, saya udah ngerasain uang ratusan juta waktu itu. Kaget. Kok nggak transfer? Kaget. Gitu. Apalagi kita ya namanya di dunia kampus ya, kita Ya. ada juga kepikiran, oh ini anaknya siapa, ini anaknya siapa, gitu kan. Mobilnya keren dan lain-lain gitu, jajannya nongkrongnya di mana gitu kan. Ya kadang-kadang kita ada motivasi lah, pengen juga lah begitu. Ya ternyata dari situ muncul entrepreneur tadi begitu, dan saya pikir itu didorong karena dunia aktivis gitu. Artinya aktivispreneur ini mungkin sadar atau tidak begitu, teman-teman aktivis sebetulnya menurut saya itu sudah ada di dalam dirinya sebetulnya. Oh, iya. Sudah ada di Benar dalam sih. dirinya, tinggal Mau atau enggak ya? mau atau enggak, kemudian ada dorongan atau tidak begitu kan. Karena saat itu masih yang aktivis yang saya pengen jadi pengusaha tidak digabung, padahal itu satu kesatuan menurut Iya. saya. Betul, Gitu, betul. satu kesatuan menurut saya, walaupun di masing-masing keilmuannya berbeda gitu. Aktivis topnya apa, entrepreneur topnya apa, begitu. Dan sampai akhirnya itu berkelanjutan kita membiayai organisasi kita. Jadi ya kan kita akhirnya punya masa nih, Iya. punya masa nih, Bang ngapain lagi nih Bang? Nah, Jadi berpikir lagi tuh. berpikir lagi gitu, Bang ngapain lagi nih Bang? Ya akhirnya terus tuh, ini yang dikasih makan banyak kan, akhirnya kita paksa mereka untuk bisa mempunyai penghasilan. Oke. Enggak.
punya uang 100.000 sebulan udah cukup begitu kan, gimana caranya cukup-cukupin gitu. Kita malah justru berpikir untuk bagaimana kita bisa punya penghasilan harian, kita punya penghasilan bulanan, kita punya penghasilan tahunan. Terakhir nih gini, terakhir sebelum beberapa bulan lalu deh, saya sempat lihat nih sosial medianya Kang Fardan nih. Iya, siap. Kalau nggak salah waktu itu sempat terjun di dunia e-sport. Iya. Dan pemahaman saya, e-sport saat ini kan sebagai ladang bisnis kan. Iya. Sebagai ladang bisnis, sebagai ladang, karena di beberapa kampus juga ada jurusan e-sport kan. Iya. Itu apa sih? Bisa mengambil keuntungan apa gimana sih Tommy supaya teman-teman ini bisa belajar lah dari Kang Fardan. Saya mungkin kalau bicara udah usaha apa aja ya, atau bisnis apa aja nih. Saya udah coba hampir berbagai macam. Oh gitu ya? Perusahaan yang saya bikin 10 lebih kayaknya. Jadi, dengan berbagai bidang itu. Konstruksi, saya bikin perusahaan konstruksi. Bidang perdagangan, saya bikin bidang perdagangan. Bidang transportasi, saya bikin bidang transportasi. Bidang pariwisata, saya bikin bidang pariwisata. Karena saya pikir awal ya, lu pengusaha modal lu apa? Ya kan? Perusahaannya lah. Minimal perusahaannya lah. Minimal perusahaannya lah gitu. Kalau modal yang lain, modal kapital dan lain, saya nggak pernah kepikiran gitu. Modalnya dari mana? Nggak ada. Ya itu tadi mungkin sejalan dengan kakak bahwa marketnya kan. Jadi kita bicara biasanya ngelihat peluang dulu nih. Kepepet, nggak punya duit, peluangnya apa? Nah, itu yang kita kerjain kan begitu. Awal untuk bagaimana kita terjun ke dunia entrepreneur sambil berjalan sehingga di tengah jalan, oh ini bagus nih. Akhirnya kita bisa menilai ini bagus, ini tidak, ini untung, ini enggak. Itu sambil karena sudah terbiasa, akhirnya sudah tahu oh ini untungnya sekian, ini untungnya sekian. Yang enak dijalanin mana, yang nggak enak dijalanin mana. Nah, masuk ke dunia e-sport gitu, itu kebetulan juga sebetulnya. Kebetulan ketua e-sport, jadi saya ditunjuk jadi ketua e-sport Indonesia Kabupaten Bogor. Nah itu dinaungi oleh KONI dan itu masuk ke dalam olahraga berprestasi. Jadi sama dengan sepak bola, sama dengan badminton. Dia punya medali emas main game sama sepak bola dihitungnya satu bersama. Sama sekarang ya. Gitu. Nah waktu itu kosong, terus dicari siapa nih kira-kira nih ya yang mungkin banyak main kan game kan ya. Nah di daerah itu akhirnya saya ditunjuk oleh Pak Kabinda waktu itu karena memang ketua umumnya kan kepala BIN, ketua provinsinya Kabinda, nah kabupaten kota ditunjuk langsung. Saya diminta nih kamu pegang kabupaten. Oh iya, ngapain ya saya bilang gitu, karena biasanya yang pegang cabur itu kan fokus untuk Porda misalkan kan gitu. Jadi Porda berapa tahun lagi masih lama, lalu atlet-atlet ini latihannya di mana gitu kan. Kalau nggak kita ngadain sendiri turnamen begitu, tapi kan nggak ada muncul atlet ini, kita harus terbangin nih keluar begitu kan. Bahkan satu daerah ini punya tim yang bisa dibanggakan oleh daerah tersebut. Contoh kan di sepak bola ada Persija, ada Persib, itu kan kedaerahan yang dimunculkan. Akhirnya saya bikin tim. Nah dari masuk dari ke orang-orang, organisasi. jadi saya masuk ke organisasi sudah ada atletnya kebetulan. Mana atletnya? Oh iya, kamu maunya apa? Saya tanya satu-satu. Kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Oh kalau bisa sih. Jadi ada di sport itu ada turnamen kalau bola divisi 1, divisi 2 gitu kan. Kita pengen dong main di sana gitu. Itu kan hanya satu divisi mungkin 20 tim. Sedangkan kabupaten kota kan ada ratusan. Gimana nih caranya? Akhirnya saya berpikir ya udah kita perjuangkan. Masuklah di sampai ke juara Liga 1. Nasional. Dalam waktu 1 tahun. Jadi PB atau pengurus besarnya ngadain turnamen tingkat nasional gitu. Kita ikut dari mulai Liga 3 menang, masuk Liga 2 menang, masuk lagi Liga 1. Ada orang-orang yang langsung masuk dan bayar, ada. Jadi memang slot lah gitu. Jadi contoh 6 slot itu mereka berkontribusi dengan nilai miliar misalkan. Nah ini dengan dari bawah gitu.
Wah, kelihatan. Jadi memang bro terbiasa berjuang dari bawah kan? Iya, Karena organisasi tadi kan, Iya. sebagai aktivis, memang ya kalau kita dengar ceritanya memang ya dari nol, sama kayak Kak Irma. Oke, pertanyaannya sekarang, organisasi-organisasi besar yang ada saat ini, di kampus itu peminatnya berkurang nggak? Nah, bisa nggak kakak kasih alasan ke teman-teman Gen Z yang maba-maba ini, ayo dong masuk organisasi. Kakak boleh cerita sedikit? Masalahnya cuma satu, kurang kreatif, kurang inovasi. Kurang kreatif, kurang inovasi. Iya. Ya. Dari yang merekrutnya? Apa dari Iya, program-programnya bukan hanya soal merekrut ya. oke. Organisasi OKP nih, organisasi kemahasiswaan yang besar-besar, Iya. itu kalau dari mulai proses merekrutnya kan memang dia langsung kaderisasi. Iya, biasanya Ya kan? pas kita BIMTES, kalau aku dulu BIMTES. ya kita mos apa sih mos? Ospek. Itu kan langsung presentasi biasanya. Presentasi gitu kan, atau Iya. kita masuk di panitia-panitia Iya. ospek lalu sosialisasi, lalu kita deketi, terus kemudian tiba-tiba kita ajak kaderisasi, kan begitu. Nah, proses kaderisasi pun kadang-kadang mereka kan juga hilang. Karena apa? Dalam prosesnya itu tidak ada sesuatu hal yang menarik. Iya, tidak inovatif lah ya. Iya. Apalagi Gen Z sekarang ya pasti malas lah dengerin dengan materi kita, silabusnya itu kan macam-macam Iya, tuh, betul. ideologisasi lah kayak gitu-gitu kan. Iya, Panjang, berhari-hari yang ngomongin itu yang ya seperti dunia lain lah gitu kan. Coba kalau misalkan kita kemas ya kaderisasi kita itu dengan ide-ide bisnis ya. Coba kalau kamu gabung di organisasi ini, ada sesuatu hal yang bisa kamu dapatkan loh secara uang misalkan, Iya. gitu ya, secara jaringan gitu. Iya. Jadi itu ada sesuatu yang lebih menarik. Jadi nggak hanya soal teori-teori terus. Berarti pesannya bahwa pengurus-pengurus organisasi sekarang ini dalam rekrutmen harus lebih inovatif ya. Ya rekrutmen iya, terus kemudian merombak sistem kaderisasi lah, Sistem kaderisasinya dibuat lebih menarik. lebih menarik. Kebetulan saya ada pengalaman di situ kan. Kebetulan kan saya ini orang yang skeptis lah dengan dunia aktivis saat itu ya. Dulu. Ini jujur saya baru berorganisasi ini 2021 kan. 2021 di saat itu saya diajakin teman atau saya ke Jakarta lagi kan. Tadi saya sempat tinggal di Jawa, ke Jakarta lagi dan teman, ayo berorganisasi. Emang apa untungnya buat gue? Emang gue bisa dapat duit di situ? Kamu mikir gitu Pak? Mikir kayak gitu. Dan ini Berarti udah anak 2000-an kan? Iya, mungkin Gen Z iya. kan. Dan ini emang terjadi di teman-temanku yang seumuranku kan. Iya, dapat apa gitu kan? Emang gue bisa dapat untung apa di situ? Akhirnya aku tanya-tanya kan, aku ketemu orang, emang ya mereka juga nggak bisa jawab. Nah itu kesalahannya, mereka nggak bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari Gen Z ini kan. Tapi kan di saat itu aku ada kemauan nih, pengen coba, pengen tahu berorganisasi itu bagaimana. Sampai akhirnya aku mulai masuk organisasi 2021, aku masih kerja 2022 masuk ke 2023, akhirnya aku berhenti dari kantor nih. Bilang, Mas izin saya mau resign. Lah emang lu resign lu mau kemana Riz? Saya mau beraktivis. Ngeri ya. Ngeri. Gitu ya? Serius Kak, ini serius. Saya mau beraktivis. Yakin lo emang aktivis ada duitnya? Kan gue juga aktivis Riz. Yakin Mas, saya mau coba. Tapi alhamdulillah dari saya resign itu sampai saat ini ya, sampai kemarin musim politik, itu saya hidup dari organisasi Kak. Saya hidup dari organisasi itu maksudnya saya perluas jaringan-jaringan di organisasi dan akhirnya Betul. saya berdagang dengan organisasi. Jadi kan misalnya kita punya produk, kebetulan waktu itu saya main jual beli mobil, terus main batik juga. Jadi kayak apapun lah, dan itu marketnya emang rata-rata orang organisasi seperti yang kakak ceritakan tadi. Jadi buat teman-teman, pentingnya beraktivis itu sebenarnya untuk membuka relasi. Kalau menanyakan keuntungan atau dapat uang atau enggak, itu tergantung dari kalian yang mau atau enggak. Itu aja sih. Dapat saudara. Iya. Tapi gini, kan di organisasi itu kadang-kadang kita hanya terjebak menjalankan kaderisasi formal ya. Iya. Ya kan, ideologisasi, terus kemudian paradigma ideologisasi gitu. Terus yang
pengembangan secara capacity building. Ya. Misalkan skill-skill hari ini misalkan ada pelatihan entrepreneur kayak gitu kan. Itu masih sangat minim, Pak. Jadi ada sesuatu yang aneh bagi seorang aktivis ketika dia sebagai entrepreneur. Dulu itu waktu saya di organisasi masih menjabat nih ya, pengurus saya itu banyak yang jualan kerudung lah, jualan makanan gitu. Saya membeli itu bukan karena saya saya mensupport, bukan karena saya mensupport. Kalau sekarang mungkin ya karena saya udah ngerasain bagaimana perjuangan kita sebagai entrepreneur gitu. Itu saya membeli karena saya mensupport. Kalau dulu saya tuh kasihan biar nggak ditawarin terus gitu. Memang saya dulu dari dulu sampai sekarang senang saya beli produk-produk UMKM teman-teman ya terutama gitu. Jadi pokoknya saya beli. Tapi bukan saya dalam konteks saya menghargai kamu dan mensupport gitu, enggak. Biar nggak ribet aja lah. Gitu. Maaf ya teman-teman. Tapi sekarang aku udah sadar kok. Gitu. Jadi karena apa? Karena memang doktrin kita selama ini berorganisasi nggak melek yang namanya dunia usaha. Gitu, nggak melek, Pak. Kalau sekarang mungkin kalau ada digitalisasi itu pasti akan laris lah organisasi itu. Jadi saya rekom lah untuk teman-teman UKP yang ada di kampus-kampus itu, bukalah yang pertama itu misalkan tentang yang seru-seruan aja dulu, seru-seru lah seperti itu, fun-fun lah. Itu pasti akan menarik banyak peminatnya. Waktu itu aku pernah ikut kayak FGD lah ya. Itu salah satu senior HMI itu pengisi materinya. Dia bilang pengurus HMI di seluruh Indonesia ini kan jutaan, ribuan bahkan jutaan ya. Nah, beliau bayangkan kalau HMI ini sebagai organisasi yang akhirnya mengikat personal kan. Karena ya kita lihat faktanya kayak HMI, sesama HMI ya gitu-gitu lah. Nah, beliau bayangkan kalau kita bikin sebuah lapak jualan dan itu yang bertransaksi aja, aktivis HMI aja, itu mungkin penghasilannya bisa triliunan, Kak. Yes. Nah, mungkin itu yang saat ini lemah ya, kayak database organisasi. Nah itu makanya kemudian kenapa aktivisme saat ini itu kurang diminati ya karena mungkin kurang ide-ide yang segar begitu. Itu kurang inovatif lah. Iya. Nah, oke, next, kakak kan ini aktivis perempuan ya. Aktivis, bukan aktivis perempuan ya. Aktivis perempuan kan yang memperjuangkan hak. Maksudnya aktivis tapi dia perempuan. Aktivis tapi perempuan. Aktivis perempuan juga. Aktivis perempuan juga. Aktivis perempuan juga. Ya iyalah, kita sebagai depan isu perempuan. Aktivis, kakak kan pernah jadi ketua umum Korpri ya? Iya, ketua PMI umum Korpri Putri. periode 2011-2014. 2011-2014. Ketum. Ya kan? Ketum kan dulu ya. Kita bayangkan ketum itu sosok yang tegas, ya kan? Yang harus jadi panutan, ya dong. Independent woman lah kalau bahasa sekarang. Terus kita juga mungkin tahu gimana sebuah organisasi itu ketika melakukan rapat, sidang, dinamikanya seperti apa, otomatis ada sesuatu yang punya power lah kakak ini kan, sebagai perempuan tapi kan. Nah itu gimana kalau di rumah kak? Ini aku ngeliat Kak Irma kan, ya kan kita sering rapat kan. Terus kalau lagi rapat beliau duduk di depan gitu kan. Cewek sendiri gitu. Cewek sendiri mengungkapkan ide, gagasan, ngomong segala macam. Gue ngebayang ini di rumahnya gimana. Ada nggak sih momen-momen kayak Ayang udah pulang gitu kan. Gimana tuh kak? Gue penasaran nih sebenarnya. Iya. Ini menarik banget. Itu menggelitik sekali di kepala gue tuh. Jadi kalau prinsipku dulu ya. Iya. Ini konteksnya pas ketika kita memimpin organisasi. Oke. Perempuan boleh memimpin organisasi, tetapi dalam rumah tangga laki-laki dong tetap memimpin. Keren. Serius. Sehingga proses kita
mencari pasangan itu juga harus ada keseimbangan. Oke. Karena kalau nggak hancur Pak, hancur itu cowok gitu loh. Iya. Pertama ya kita harus bisa menghormati. Caranya bagaimana? Cewek mandiri, independen, terus kemudian dia harus cari pasangan yang harus bisa dia hormati. Oke. Yang bisa kontrol dia lah ya dalam tanda petik ya. Minimal bisa buat sharing. Saya nggak ngerti ya sosok kita bisa menghormati dia. Respect mungkin ya. Bisa juga karena bisa diajak ngobrol. Karena capek loh. Mimpin ini udah banyak, kita punya cabang-cabang di seluruh Indonesia. Lalu kemudian kita dalam konteks relasi rumah tangga atau pacaran misalkan, kita juga yang pimpin. Capek terus. Jadi kayak pacaran juga sering mimpin ya. Oh gitu, nggak poinnya yang gue tangkap. Coba kamu melihat deh, para pimpinan-pimpinan itu ya. Iya. Pasti dia, kalau misalkan dia yang memimpin, dia harus banyak mengorbankan hati dan perasaannya. Oke. Gitu. Karena apa? Emang dia yang ikut kita mulu loh. Ide dari kita. Terus kemudian ya menurut saya sih sangat tidak produktif untuk sebuah keluarga. Gitu. Jadi kuncinya itu ya relasi tadi, relasi yang baik antar pasangan. Kalau bahasa spiritual ya seenergi. Oke, Ya, seenergi. Seenergi ya mungkin faktor persamaan pemikiran itu bisa gitu. Jadi kuncinya itu deh, cari yang seenergi. Cari yang seenergi ya. Cari yang seenergi. Kalau kita cari yang cantik dulu soalnya. Oke ya. Cari yang cantik. Kalau kata Parda gimana? Ini tadi cari yang cantik. Cari yang cantik dong, punya uang bos. Oh bukan gitu. Cantik punya uang Nggak, ya kan? biasanya laki-laki kan pertama kan matanya dulu gitu. Oke. Oh suka nih, ternyata pada saat menjalani karakternya kurang. Lalu diputus. Kurang seenergi. Ganti kurang, lagi. Gitu. Kalau tahap pacaran kan nggak apa-apa Masih ya. Ya. Tapi jangan sering-sering juga, Pak. Oke, seleksi ya. Seleksi. Karena pada hakikatnya laki-laki itu memilih cuy. Perempuan dipilih, mau gimana pun itu. Benar nggak Kak? Hah? Kita dong yang memilih. Kita yang memilih. Oke. Ya harus gitu deh, harus. Jadi, Bro Farda, ke depan ada proyek apa yang mau digarap? Oh ke depan. Jadi kebetulan setelah lulus kuliah itu saya fokus di satu bidang. Nah, jadi karena waktu kuliah nyoba dagang ini, nyoba jualan ini, itulah. Jadi pedagang lah. Jadi pedagang lah. Akhirnya memutuskan untuk jadi pengusaha. Oke. Nah, kalau pedagang kan ya jual kayak buah di pasar, ya itu aja lah. Tidak ada peningkatan nilai lah. Gitu. Ini kan 2014 lulus kuliah tuh berusaha jadi pengusaha. Jadi katanya kan kita belajar ya, kita nanya harus fokus di satu bidang, gitu, supaya jadi expert di bidang tersebut. Begitu. Akhirnya saya fokus di satu bidang, terus sehingga punya turunan-turunannya. Turunan-turunannya ini saya fokus di bidang pariwisata. Pariwisata. Sekarang ya. Saat itu. Saat itu. Jadi saya IO, punya tour and travel, begitu kan modal laptop lah. Modal laptop bikin penawaran, mau nggak nih jalan-jalan sama kita, datang ke sekolah-sekolah, datang ke kampus-kampus gitu kan. Sehingga punya produk turunannya apa? Contoh kita jual tiket, kita sampai punya bus pariwisata waktu itu, gitu, sampai beli lah. Oh ini kita sewa terus sama orang, gimana caranya nih biar bisa beli begitu kan. Terus sampai kerjasama dengan hotel, sampai punya pikiran punya hotel gimana ya dan lain-lain. Artinya itu turunan-turunan dari awal fokus kita di satu bidang begitu. Sehingga pada saat kebetulan orang tua saya fokusnya atau aktifnya di politik justru. Oh, orang tua politik. Jadi makanya pengen anaknya udah nggak usah dekat-dekat sama politik deh, nggak usah deh. Oh gitu. Fokus aja, udah banyak duit mah gampang turun politik. Itu udah begitu tuh. Udah begitu tuh. Akhirnya kita nggak lihat kanan kiri lah. Fokus aja gitu kan untuk mengembangkan perusahaan. Tapi sekarang udah masuk politik berarti?
Ya, masuk politik itu 2018 enggak mungkin dianggap udah bisa membiayai diri sendiri lah. Gitu udah. Berarti nyalek juga kemarin? Enggak, belum. Belum. 2018 diminta waktu itu untuk jadi wakil ketua KNPI Jawa Barat bidang transportasi karena saya bisnisnya di transportasi. Jadi dari apa ya potensi pemuda lah. Jadi saya bukan dari OKP, nggak ikutan pemuda potensial, musda dan lain-lain, nggak jadi tahu-tahu besok dilantik ya ikutan. Oh ya. Nah di situ ternyata wah seru juga nih. Balik lagi jadi zaman dulu ngampus berorganisasi terus sempat hilang. 2018 balik lagi langsung ber-KNPI dan dianggapnya waktu itu masih muda banget ya, saya 25 mungkin 26 ya gitu, jadi wakil ketua di Jawa Barat, apalagi abang-abang udah di DPP kan ya 26 gitu. Udah jadi wakil ketua di provinsi saat itu di provinsi gitu. Dan saya menjalaninya seru, asik, ternyata banyak jaringan dan tetap yang saya pikirin duitnya di mana nih? Duitnya di mana nih? Kan akhirnya ternyata itu potensi-potensi orang-orang yang ada di dalam organisasi ini sangat luar biasa. Gitu. Saya lihat mungkin dia untuk menguangkan sebuah ide agak sulit. Nah, saya biasa eksekusi lah. Apa punya ide apa? Oh begini. Oh ya udah nih kita jalanin, gitu kan. Akhirnya terus gitu berjalan. Dan bisnis utama tetap jalan, akhirnya hancur 2020 COVID. Oh, COVID malah hancur ya? Jadi pariwisata kan beda sama gue malah baru bangun. Pariwisata itu mati ya, transportasinya iya, betul. Wah segala macam. Lockdown Apalagi kan? waktu itu saya lagi berani-beraninya, jadi kredit. Jadi waktu itu udah kita beli, ngutang aja lah, gitu kan, berhutang kita sampai miliaran waktu itu. Jadi kredit aja ratusan juta lah tiap bulan yang harus saya bayar. Lalu COVID udah stuck, udah bingung, sampai istri saya tuh nggak pernahnya ya. Keren single loh. Saya minta untuk aku nggak ada uang gitu. Saya hampir nggak pernah bilang begitu ya. Oh iya. Hampir nggak. Alhamdulillah. Saya pengen memanjakan. Laki banget ya. Memanjakan sampai jualan di saat COVID itu. Saya mungkin karena udah jadi pengusaha, kantor karyawan puluhan, mungkin udah sampai ratus ya, supir-supir saya. Istri saya jualan ini tahu isi. Oh iya, tahu isi. Ke teman-teman pakai handphone. Aduh saya sedih mungkin ya, sedih. Udah nggak usah begitu kan. Ya kamu kan udah nggak ada uang gitu, mau keluar aja nggak bisa saat itu. Kita gimana mau gimana? Minta orang tua kan malu. Nah itu saya ngerasain juga tuh. Makanya sayangku I love you. Mungkin nanti lihat ya. Aman Jakarta. Aman ya. Ternyata aman. Soalnya udah berkeluarga semua. Aku merasa terasingkan di sini. Ada ini nggak produk-produk yang mau dipromoin di ini supaya teman-teman tuh tahu produk apa dan dijual di mana? Kita sambil sama-sama ini aja biar lebih asik gitu kan. Iya, kebetulan saya bisnisnya bukan yang membuat produk ya. Baru sekarang nih saya lagi berusaha bikin sebuah brand gitu. Jadi mulai dari kita dagang terus jadi usaha di satu bidang yang kita menaikkan brand, akhirnya brand itu waktu itu namanya Pajajaran. Tuh, jadi kita sampai Bolu itu Pajajaran. bukan. Dulu travel Bogor Bandung. Itu mungkin pertama ya, saat itu kita dulu travel pertama bangkrut, nah kita masuk marketnya luar biasa. Pajajaran travel, Pajajaran wisata, namanya Pajajaran lah. Jadi kita membesarkan brand lah, dijadikan brand lah. Gitu di Bogor saya, jadi Bogor Bandung, dan itu sejalan dengan aktivitas saya. Nah, jadi nggak usah bawa mobil, naik travel sendiri gratis sampai Bandung, rapat pulang lagi. Oke. Nah, berarti gitu. sekarang usaha yang lagi bergerak ini transportasi ya? Saat itu transportasi sampai kita punya truk sendiri dan lain-lain. Saat 2020 habis. Berarti sekarang apa nih yang lagi dijalanin? Habis. Nah dari situ alhamdulillah 2018 saya terjun
kembali ke organisasi, Buka akhirnya lagi. kita nggak kehabisan ide untuk harus ngapain. Itu dia, pentingnya berorganisasi. itu intinya berorganisasi ya. Kalau kita cuma kuliah waktu itu lulus, teman-teman udah pada nggak ada, udah pada kerja masing-masing, down, bangkit tuh luar biasa susah. Harus ngapain dulu nih gua nih, teman-teman gua di mana nih gitu. Tapi karena dengan organisasi, ngumpul tiap hari, ketemu ini, ada apa bro? Apa yang bisa diolah nih? Betul. Begitu. Nah itu berangkat dari situ akhirnya bisa nih ada yang expertnya di bidang gas, ada yang expertnya di bidang gue ikutan dong bro, gue ngapain nih? Karena kebetulan kita kelebihannya adalah jaringan. Lo butuh apa? Proyek, kita cariin deh proyeknya nih lo kerjain nih, bagi ya. Lagi dong. Lagi dong. Nah, tapi saya terbiasa untuk bukan bagaimana kita dijual sehingga kita tidak mengetahui proses dan menjalankannya gitu. Karena biasanya teman-teman aktivis nih agak sorry ya, atau mungkin sebagian aja bahwa ingin cepat aja. Mana deh instan gitu kan, mana deh terserah deh berapa setoran gitu. Mau bener mau enggak kerjaannya setoran. Nah itu yang salah gitu. Jadi saya ikut terjun, konstruksi begini ya, ini begini ya. Jadi satu-satu nih ngikutin teman gitu yang memang mereka fokus di bidangnya masing-masing dan masih survive waktu itu gitu. Akhirnya saya memilah-milah. Aduh konstruksi capek juga bro nih, panas-panas. Kita malam-malam harus ngeliatin tukang gitu loh, harus ngeliatin tukang dan lain-lain gitu kan. Belum kalau jauh ormas, untung kita biasa organisasi ya, ketemu orang, tenang bro ini gua ajak. Ada nilai plus lah, ada nilai plus lah. Benar. Gitu. Akhirnya kita mempelajari satu persatu begitu. Akhirnya saya terpikir untuk kayaknya lebih baik saya yang punya perusahaan aja nih. Nah, jadi saya bikin perusahaan gabung dong sama gua nih. Kan gitu. Jadi saya ikat nih teman-teman yang dalam arti produk ini menurut saya kan bukan hanya sebuah barang ya, bukan hanya sebuah barang. Jadi produk ini bisa sebuah ide, bisa sebuah pemikiran, bisa sebuah gagasan dan lain sebagainya begitu. Itu kita kunci nih. Nah, di badan hukum, nggak bisa kemana-mana. Kita kan satu perusahaan, padahal dia nih yang banyak mikir, banyak kerja, banyak apa. Cerdas. Oke. Gitu. Sekarang Kak Irma, apa proyek terdekat? Ini aku cerita dikit ya. Kalau dia itu kan punya banyak perusahaan dulu tuh, bikin perusahaan. Kalau saya enggak. Jadi dari person to person, lalu kemudian dari kantor ke kantor minta bahwa ini ada PL, ini ada lelang dan lain sebagainya, baru kemudian bikin perusahaan. Gitu. Jadi perusahaan Sikon itu perusahaan sikon ya. Perusahaan itu dibuat memang karena dibutuhkan. Gitu, dibutuhkan. Nah, jadi baru bikin perusahaan. Nah, kalau untuk kedepannya ya karena memang saya dari dulu juga selain aktivis juga di politik, ya dua-duanya tetap berjalan. Organisasi, ini organisasi ada organisasi politik. Oh iya guys, kalau kalian Google Irma Motoharo itu politisi. Nggak ada pengusaha, nggak ada. Iya, jadi dua-duanya harus berjalan. Kalau untuk usaha ini kan banyak lah yang menghandle. Maksudnya kita membuat satu tim yang tanpa kemudian kita harus kayak tadi langsung gitu ya. Kita memanage aja. Jadi kelebihan aktivis itu kan kita manajerial. Ya kan? Manajerial itu kelebihan. Nah, bagaimana caranya usaha ini tetap berjalan tanpa kemudian kita yang harus tongkrongin banget. Masing-masing SDM yang ada di dalamnya dia sadar akan tugasnya masing-masing. Itu yang PR kita ya, itu dan seorang aktivis harusnya sudah selesai dengan itu. Nah, bisnis jalan, di politik juga harus jalan. Karena apa? Hidup itu kan bertumbuh, berkembang. Kita berrelasi tidak boleh terputus. Mau berorganisasi gitu. Kayak sekarang saya membuat bersama teman-teman yang lain itu asosiasi pengusaha mikro kecil menengah Nusantara, gitu. Jadi ya UMKM isinya kita organisir gitu sampai itu seluruh Indonesia Kak? Seluruh Indonesia. Tapi sekarang baru di beberapa
provinsi, dan ini tadi baru pulang raker ya, makanya masih pakai Oke, formal sekali Ibu ini datang. Dari itu baru selesai raker gitu. Jadi bisnis itu tidak boleh lepas dari politik, karena kebijakan-kebijakan politik itu sangat mempengaruhi bisnis. Oke. Politik bukannya bisnis. Nah itu makanya saya nyambut itu baru tuh 2024 nyalek. Kemarin nyalek. Oh ternyata politik penting nih. Oh penting. Jadi kemarin Bapak nyalek? Saya nyalek gagal. Siap. Nah, Tunggu 2029 itu pelajaran juga. Jadi pada saat kita fokus bisnis, tahu-tahu terjun dunia politik juga katanya juga harus fokus, akhirnya kita tinggalin usaha. Nggak bisa. Sehingga ya all in di sana hancur. Gitu. Jadi nah itu ya setiap hari kita belajar ya. Setiap hari kita belajar lah gitu. Artinya tetap semua harus tetap berjalan bagaimana. Stres mah pasti ada kan? Oh, pasti. Betul kita ya, stres mah ada. Makanya kita di sini. Rokok aja ya. Rokok aja lah bareng teman-teman ya kan. Oke, menarik sekali obrolan kita pada hari ini. Agak panjang ya. Agak panjang. Nggak kerasa ya? Iya, soalnya ini pembahasannya tentang bisnis kan. Iya. Dan aktivis dengan bisnis itu bisa disatukan gitu kan. Betul. Dan ini banyak yang orang-orang nggak paham juga. Kalau beraktivis itu nggak harus selalu mengolok-olok senior, toh bisa juga berbisnis dengan yang ada di organisasi. Jadi ini penting teman-teman, kayak kita tuh jangan terlalu berpikir lah apa tuh harus cuan. Emang kita butuh cuan, tapi kita berpikir juga gimana cara kita memperluas jaringan, memperluas relasi untuk mendapatkan cuan itu. Jadi menambahkan, jadi utamanya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat. Iya. Sehingga cuan itu akan datang dengan sendirinya. Setuju. Jadi teman-teman yang sekarang masih berproses di organisasi, nikmatin aja prosesnya. Ketika waktunya sampai, ini kita punya contoh. Belum sampai. Ada Kak Irma. Masih berproses kita juga. Ada Bro Farda yang ya notabene mereka seorang aktivis, tetapi punya kemauan untuk berpenghasilan dengan berentrepreneur. Nah makanya nanti tentu kita akan terus bahas soal aktivispreneur ini karena ini sebuah ide yang sangat menarik dan memang penting untuk kita, terutama teman-teman pemuda. Ada salah satu profesor bilang di podcast dalam itu, dia bilang kita ini sebagai pemuda tuh harusnya tersinggung. Kenapa pemuda itu dibilang pemimpin masa depan? Nah, yang harusnya pemuda itu adalah pemimpin masa kini dan masa depan. Itu. Ya, mungkin cukup sekian, makasih. Siap. Thank you. Bro Farda, makasih Kak Ikyo, thank you.